Episode sebelumnya, kenapa aku tidak bisa menyentuh wadah Otsutsuki sialan itu? Ucap Code Boruto yang melihat itu, hanya bisa terdiam. Boruto berkata, kau adalah sampah para Sumeaka yang harus dibunuh. Ucap Boruto, ketika Boruto mengayunkan pedang Kusunagi. Tiba-tiba saja, pasir besi mengikat tangan yang sedang memegang pedang Kusunagi. Tiada lain, adalah Ryu. Ryu pun muncul di dimensi tanda silang dari dinding. Ryu berkata, santai dulu Otsutsuki Boruto, jangan terburu-buru. Ucap Ryu. Boruto berkata, ternyata benar, dirimu sudah tertangkap Shinki. Jadi inikah dirimu mode Shinju? Ucap Boruto. Tiba-tiba, semua para Shinju muncul dari tanda silang bawah, membuat Boruto sangat kaget. Boruto berkata, ternyata, para Shinju semua bermunculan juga. Ucap Boruto. Jura berkata, itu benar, sang wadah Otsutsuki Momoshiki. Kau sangat pemberani, masuk ke dimensi markas kami. Ucap Jura. Di satu sisi, Otsutsuki Momoshiki muncul di luar kesadaran Boruto. Momoshiki berkata, Boruto, pakai saja kekuatanku sepenuhnya, jika kau diserang oleh seluruh para Shinju itu. Ucap Otsutsuki Momoshiki. Boruto berkata, tentu saja, jika aku benar-benar terdesak. Dan di antara kematian, ucap Boruto. Tiba-tiba saja, dengan reaksi sangat cepat, Ryu menggunakan pasir besinya itu untuk melumpuhkan tubuh Boruto. Alhasil, Boruto pun berpindah tempat dengan Hiraishinya. Tapi sayang, di sana sudah ada Shinju Bak dengan pukulan tangan mirip buaya. Alhasil, Boruto pun terlempar keras oleh pukulan Bak. Sembari Jura menambahkan, tembakan proyektil Bijudama dari matanya. Ledakan dahsyat pun terjadi di sekitar dimensi markas tempat para Shinju itu. Tapi sayang, ledakan Bijudama milik Jura itu ditahan oleh dinding pertahanan cakra biru milik Otsutsuki Momoshiki yang menyelimuti tubuh Boruto. Momoshiki, di luar kesadaran Boruto pun muncul. Sembari, Momoshiki berkata, aku tidak akan membiarkanmu mati bocah Uzumaki. Ucap Momoshiki. Boruto pun bangkit. Boruto berkata, terima kasih Momoshiki. Sekarang, aku tidak bisa lari kemanapun. Tapi, aku sudah siap mati, dan akan menggunakan cakra milikmu Momoshiki. Ucap Boruto. Ketika Boruto akan memakai cakra Momoshiki, tiba-tiba saja, dengan sangat cepat, Shinju Ryu dan Bak pun menyerang ke arah Boruto. Dengan serangan mematikan yang belum pernah Boruto lihat. Pada pertarungan melawan mereka, sedikit lagi mengenai tubuh Boruto. Tiba-tiba saja, dua orang muncul di belakang Boruto, serta mengeluarkan jutsunya sambil berteriak, yaitu Rasengan Shuriken, diliputi magma cakra milik ekor empat pun, mendarat di tubuh Shinju Bak, serta Chidori petir hitam dibaluti Kamui pun, mendarat di titik pusat jantung Ryu. Alhasil, mereka pun muntah darah, serta ledakan dahsyat pun tidak bisa dihindari. Tiada lain tiada bukan, mereka yang menyerang Shinju Ryu dan Bak, adalah Sang Hokage ke-7, penyelamat perang dunia Shinobi, yaitu Uzumaki Naruto, dan Kakashi Sang Sharingan. Jura pun dibuat kaget oleh Naruto. Kakashi, karena bisa ke dimensi tempat para Shinju. Naruto berkata, apa kau tidak apa-apa Boruto? Ucap Naruto, sembari tersenyum. Boruto pun tidak bisa berkata-kata. Karena, mereka baru pertama kali lagi bertemu kembali. Setelah disegel oleh Kawaki, di dimensi Daikukoten, Jura berkata, aku tidak menyangka, targetku, yang aku cari ternyata ada di hadapanku. Ucap Jura. Naruto pun menjawabnya, aku pun ingin bertemu denganmu Jura, pemimpin Shinju. Ucap Naruto. Naruto berkata kembali, Boruto, apakah kau bisa mengurus sisanya? Bersama Kakashi Sensei, aku akan menyelesaikannya dengan Jura.
Kalau tidak, semua umat manusia akan sama menjadi para budak Shinju ini. Ucap Naruto. Boruto berkata, apa ayah sudah tahu semuanya tentang Shinju ini? Ucap Boruto. Naruto berkata, sedikit informasi dari Kakashi Sensei. Kita harus memusnahkan semua Shinju ini sebelum terlambat. Ucap Naruto. Otsutsuki Momoshiki muncul di luar kesadaran Boruto. Momoshiki berkata, Boruto, takdir Shinju ada di tanganmu. Jikalau ayahmu terdesak, maka kau gunakan kekuatan cakra milikku. Ucap Momoshiki. Boruto berkata, baiklah Momoshiki, aku tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan kekuatanmu. Ucap Boruto. Kakashi berkata, Boruto bersiaplah. Ucap Kakashi. Dengan sangat cepat, Kakashi pun dengan kekuatan penuh menyerang Ryu yang sedang bergenerasi itu. Alhasil, bentrokan pun terjadi antara Kakashi dengan Ryu dan Matsuri, sedangkan Boruto dengan Bak dan Naruto berurusan dengan Jura. Cerita kita beralih di mana pertarungan Kakashi, Ryu dan Matsuri. Kakashi pun memasukkan Ryu dan Matsuri ke dimensinya melalui Kamui-nya. Alhasil, tangan Matsuri pun hilang efek kekuatan Kamui Kakashi. Tapi Matsuri, tangannya beregenerasi kembali. Ryu pun tidak tinggal diam. Walaupun kekuatannya belum sepenuhnya sempurna, dikarenakan serangan Kakashi yang menusuk ke titik pusatnya, membuat Ryu harus bersabar untuk terkumpul kekuatannya kembali. Ryu pun berkata, terpaksa akan ku gunakan kekuatan ini. Ucap Ryu. Pasir besi pun keluar, seperti ombak air mirip kekuatan Gaara, yaitu Ryusa Bakryu. Teknik ini menciptakan sejumlah besar pasir besi dalam bentuk gelombang, meliputi dan menenggelamkan lawan dalam lautan pasir besinya. Tapi sayang, pasir besi itu tidak efektif, dikarenakan kekuatan mata Uchiha milik Obito, yaitu Kamui. Tapi, kejeniusan Matsuri membuat Kakashi terluka, karena kekuatan mirip Hokage pertama. Kakashi pun membelah naga kayu tersebut dengan Shuriken Kamui, dengan mengaktifkan Susanoo-nya. Tapi sayang, Kakashi pun dipukul dengan sangat-sangat keras oleh Matsuri dengan kekuatan Mokujin raksasa. Maka, terjadilah ledakan yang dahsyat. Kakashi pun tersungkur ke tanah. Kakashi berkata, benar-benar gila kekuatan para Shinju ini. Kalau aku tidak menggunakan kekuatan Obito, mungkin aku sudah mati. Ucap Kakashi. Matsuri berkata, Ryu, apakah kekuatanmu sudah pulih? Ternyata hebat sekali Hatake Kakashi itu. Kalau serangan biasa, kita tidak akan bisa melukainya. Ucap Matsuri.